Okay, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Anas pengen nanya nih. Do you prefer menyampaikan ini dengan bahasa or in English? Bahasa aja nggak apa-apa. Oke, bahasa ya. Di sini ada yang kesulitan mungkin? Atau aman semuanya? Oke. Aman kok. Oke, alhamdulillah kalau aman ya. Kalau begitu Kak Anas menggunakan bahasa aja. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pertemuan pada pagi hari ini, untuk M Fatir ya, M Fatir bisa minta tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai ini terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya dari Muhammad Fatir mungkin ya. Oke, ini pertama kali kita berjumpa ya teman-teman ya, dengan teman-teman kelas 10 MIPA ya, 10 IPA dari SIS ya. Kemarin kalian berarti sudah bersama dengan Kak Rahma berapa kali pertemuan nih? Kayaknya udah 3 kali. Oke. 3 kali ya. Oke. Dengan saya ini pertama kalinya. Oke. Jadi untuk hari ini kita have fun aja terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi ya. Kita perkenalan terlebih dahulu biar saling kenal ya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Oke. Perkenalkan, jadi nama kakak itu Anas Syarif, boleh dipanggil Kak Anas, boleh dipanggil Kak Arif juga. Silakan bisa pilih antara dua itu. Kemudian basic kakak sebenarnya ada dalam kimia ya. Jadi ketika nanti dalam pembelajaran biologi ini Kak Anas sedikit menyinggung hal-hal tentang kimia, mohon dimaklumi. Oke. Kemudian Kak Anas berasal dari Kudus, sebuah kabupaten di Jawa Tengah ya. Dan untuk semester ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar biologi selama 1 semester bersama dengan Kak Anas. Oke. Sebelumnya kita perkenalan satu-satu yuk. Dari siapa dulu nih? Username Az-Zahra, bisa perkenalan dulu nggak? Nama mungkin dan juga nama panggilan. Perkenalkan, nama saya Gema Aulia Azahra, bisa dipanggil Azahra. Oke. Terima kasih. Lanjut. Username-nya Danisha Rahmadi. Bisa open mic? Silakan. Perkenalkan, nama saya Danisha Naufal Rahmadi, bisa dipanggil Danisha. Oke, halo Danisha. Oke, lanjut. Hanif Akliansyah ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hanif Akliansyah, panggilnya Hanif. Oke, Hanif. Oke, lanjut ke
ke Mas Fatir. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Fatir Asyibik. Bisa dipanggil dengan Fatir. Terima kasih. Oke, Fatir ya panggilannya. Oke, Fatir itu 296 artinya apa ya? Itu sebenarnya ini sih tanggal lahir aku, yaitu 2 Oh, September 2006. oke, oke, oke. Oke, terima kasih dari Fatir ya. Lanjut ke Kiran nih. Perkenalkan, nama saya Kiran Alana, biasanya dipanggil Kiran. Oke, oke. Berarti ini untuk total ada 5 siswa ya. Untuk Enggak Kak, ada 7. ada 7. Yang 2? Tapi yang duanya izin. Oh, oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa. Untuk yang izin atas nama siapa ya? Biar Kak Anas bisa tahu. Melo dan Naira. Melo dan Naira. Oke. Oh, Naira yang tadi ini ya, menjawab di grup. Oke, oke, oke. Nggak apa. Oke. Kita santai aja buat pagi hari ini. Karena Kak Anas juga masih belum tahu ya, ini kalian sudah sampai mana pembelajarannya. Jadi mungkin kita coba review sudah sejauh mana dari teman-teman kelas 10 IPA ini belajar biologi nih. Oke, ada satu anak yang bisa memberitahu ke Anas kira-kira eh, kalian sudah sampai di materi atau bab apa? Keanekaragaman hayati. Oh, keanekaragaman hayati ya. Oke. Berarti sudah mengenal dengan nama-nama itu ya? Tata nama itu ya? Klasifikasi. Oke, oke. Keanekaragaman hayati. Oke, dalam keanekaragaman hayati nih, kalian kemarin belajar tentang apa aja nih? Untuk klasifikasi itu seperti apa? Bisa ada yang menceritakan? Ini menurut saya, Pak. Kalau menurut saya tuh keanekaragaman hayati itu kayak sekumpulan sekumpulan makhluk hidup yang berbeda jenis yang menciptakan sebuah ekosistem atau ekosistem abiotik ataupun biotik. Dari ekosistem itu terciptalah sebuah interaksi antara berbagai macam jenis makhluk hidup yang berbeda, baik di darat maupun di laut atau maupun di air maksudnya. Karena para makhluk hidup itu berbeda, maka terciptalah sebuah keanekaragaman hayati. Bukan cuma hewan saja, tapi tumbuhan. Itu menurut saya, Pak. Oke, nice one dari Fatir ya. Yang lain bagaimana nih? Ayo bisa mengutarakan pendapatnya nih. Kira-kira apa yang kalian dapatkan nih selama belajar terkait keanekaragaman hayati? Oke, ada? Mungkin dari Tanisha? Oke, kalau nggak ada. Boleh diulangi pertanyaannya? Oh, oke.
Jadi dari Danisha kira-kira kemarin kan sudah belajar terkait keanekaragaman hayati nih. Nah, dari Danisha sendiri apa sih yang Danisha dapat dari pembelajaran tentang keanekaragaman hayati ini? Sesuatu yang penting dari materi ini mungkin. Pembagian wilayah, Oke, pembagian wilayah apa nih? yang garis bebas. Oh, oke. Benar. Itu juga masuk ya. Ada tambahan lagi? Tidak. Oke. Jadi kalau kita membahas keanekaragaman hayati sebenarnya banyak ya teman-teman semua ya. Namanya juga keanekaragaman ya. Kalau sedikit itu artinya berarti keseragaman ya, bukan keanekaragaman ya. Jadi keanekaragaman itu berbagai jenis, bentuk, dan hal-hal lain yang ada pada makhluk hidup. Terutama makhluk hidup yang menyusun sebuah ekosistem atau istilahnya yang ada di sebuah lingkungan tertentu. Seperti yang udah disampaikan sama Fatir ya tadi. Bagus dari Fatir dan juga Danisha. Untuk Danisha tadi menyatakan terkait pembagian wilayah ya, pembagian wilayah untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan satwa-satwa dan juga flora untuk tujuan dari klasifikasi ini apa? Yaitu untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi sebenarnya satwa itu dari mana tanpa harus menghafal ya, tanpa harus menghafal dari mana sih satwa itu berasal. Jadi untuk pembagian wilayah ini tentu kalian sudah tahu ya, berbagai jenis satwa itu untuk di setiap kelompoknya punya ciri-ciri tertentu ya. Bisa coba ada yang menjelaskan kira-kira ciri-cirinya apa aja? Untuk mungkin salah satu aja deh, salah satu wilayah deh. Wilayah bioma, Kak. Kita ambil wilayah yang ini dulu aja, wilayah yang dibagi oleh garis Weber dan garis Wallace ya. Jadi kan untuk setiap wilayah kan memiliki ini ya satwa yang istilahnya punya keunikan sendiri-sendiri ya. Kak, yang kayak Australis bukan? Iya benar. Kalau Australis ada mamalia berukuran kecil, terus burung yang memiliki peluit cantik dan menarik. Itu Oke doang. ya benar. Iya benar. Betul. Bagus dari Azahra ya. Jadi untuk yang Australis itu identik dengan mamalia kecil dan sebagian memiliki kantung ya, berkantung, dan juga untuk burung-burungnya bisa kita ketahui untuk bulunya itu biasanya coraknya sangat cantik ya. Contoh seperti burung cendrawasih. Untuk yang berkantung mungkin ada yang namanya walabi ya kalau nggak salah ya. Walabi sejenis kanguru tapi dia lebih kecil ukurannya karena untuk Australis ini kan dia kan mamalia yang ukurannya kecil. Oke, ada lagi yang lain mungkin ingin menjelaskan tentang yang ada di wilayah peralihan atau mungkin di bagian
Yang satunya nih. Yang di wilayah peralihan ada di Sulawesi, ada Anoa, babi rusa ya. Ya, udah. Oke. Kira-kira dari Anoa kemudian ada babi rusa itu kira-kira ada ini ya nggak? Ciri khususnya nggak nih? Yang nggak dimiliki dari zona-zona lainnya nih? Ini yang di wilayah mana, Kak? Yang Asiatis, peralihan atau Australis? Yang peralihan dulu. Peralihan. Silahkan bisa sambil membuka catatannya. Kita mengingat kembali nih. Kalau menurut saya itu salah satu ciri-ciri dari fauna tipe peralihan itu adalah mereka memiliki fauna tipe endemik yang artinya hanya ada di wilayah itu. Seperti contoh tadi yaitu babi rusa. Kemudian salah satunya adalah komodo dan maleo. Mereka Oke. adalah ini fauna endemik. Oke, bagus dari Fatir ya. Fauna endemik. Ya, endemik berarti langka dan juga bisa dibilang sulit untuk ditemukan di tempat lain ya, Fatir ya. Benar, bagus dari Fatir. Oke, untuk zona terakhir nih. Untuk yang Asiatis ya, kalau kalian tadi menyebutkan, apa nih kira-kira untuk ciri-cirinya nih atau karakteristiknya nih? Fauna tipe Asiatis punya pendidikan dengan benua Asia. Mamalia berukuran besar seperti gajah, orangutan, banteng, badak, burung madu, dan harimau. Dan banyak juga ditemukan jenis-jenis kera. Oke, bagus dari Hanif ya. Ya benar, jadi untuk yang Asiatis itu spesies mamalianya itu berukuran besar, berbeda dari Australis ya. Jadi semakin kita ke wilayah timur Indonesia itu mamalianya semakin kecil bentuknya. Jadi yang awalnya kita bisa menemui mamalia yang sebesar gajah nih, kita bisa nemuin yang sebesar gajah. Ketika kita sampai ke timur, kita akan menemui spesies-spesies yang ukurannya kecil-kecil. Untuk yang di peralihan mungkin kita bisa menemui Tarsius tersier ya, sebuah mamalia terkecil yang ada di dunia. Itu ada di zona peralihan di sekitar Sulawesi kalau nggak salah. Jadi hampir masuk ke zona Australis. Nah, oke, bagus dari teman-teman bisa menyebutkan ciri-ciri ya. Berarti Kak Anas perkirakan bahwa teman-teman udah benar-benar paham nih tentang pembagian itu. Oke, kita lanjut ke bagian klasifikasi makhluk hidup nih. Jadi klasifikasi ya atau pengelompokan ya. Kalau menurut dari sistem klasifikasi ada berapa tingkat nih kira-kira? Kira-kira ada berapa tingkat nih untuk klasifikasinya? Dari mulai kingdom sampai paling bawah, spesies ya? Ada yang bisa menyebutkan? Atau setidaknya memberikan angka lah, kira-kira ada berapa nih? Berapa tingkatan nih? Ada 3. Oke, ada 3 dari Kiran. Yang lain? Atau setuju jawaban Kiran semua? Hanya 3 juga. Oke, 3. Danisha,
Fatir dan Hanif, setuju? Yang kita pelajari sih baru 3. Oke, yang baru dipelajari 3 apa aja tuh? Hanif bisa beritahu? Gen, jenis, dan Mohon maaf, suaranya agak ini ya, tadi ya, terganggu ya. gen, jenis, dan ekosistem. Sorry. Sebentar. Kayaknya masih agak terganggu. Oke, silakan. Oke, silakan coba Hanif jawab kembali ya. Ada gen, jenis, dan ekosistem. Oke. Untuk yang pengelompokan sesuai takson, kalian sudah dapat belum? Yang ada kingdom, kemudian ada divisi, kelas, dan lain-lain. Belum ya? Oke, belum. Berarti kalian baru mencapai keanekaragaman bagian yang gen spesies itu ya, yang untuk kalau ayam itu ada yang bentuk pialnya atau itunya berbeda-beda ya. Oke, berarti sampai situ. Oke, boleh. Gak apa. Oke, kalau gitu ada yang bisa coba menyebutkan untuk ini ya, apa namanya, keanekaragaman gen. Tadi dari Hanif, gimana Hanif? Untuk keanekaragaman gen apa aja nih contohnya nih? Contohnya Kak. Iya, contohnya. Ayam ate, ayam pelung, dan ayam bangkok. Oke. Jawaban yang tepat. Untuk yang perbedaan spesies nih, dari siapa nih kira-kira? Ada yang mau menjawab? Perbedaan keanekaragaman tingkat spesies. Kalau spesies yang kayak keluarga kucing, jadi harimau, singa, kucing itu satu spesies. Oke, ya benar dari Azahra ya. Jadi harimau, kucing, cheetah, dan ya kucing-kucingan yang lain lah. Itu dalam satu spesies yang berbeda, tetapi masih dalam nanti ketika kita belajar tentang taksonomi, itu nanti mereka berada di keluarga yang sama, yaitu Felis ya, kucing ya, Felidae ya. Kemudian bisa juga berbagai macam kacang ya, kacang tanah, kemudian ada kacang hijau, kacang kapri, dan lain-lain. Oke, yang terakhir untuk tingkat ekosistem ya berarti ya, yang terakhir ya. Gimana nih? Ada yang bisa menyebutkan? Ada ekosistem perairan sama ekosistem terestrial daratan. Oke, masuk. Bagus. Benar, jadi ada salah satunya ada tadi ya ekosistem terestrial, terus juga ada ekosistem perairan. Oke, kalian mengenal bioma juga nggak? Udah mengenal bioma ya? Oke, yang kalian kenal apa aja nih? Bioma apa aja nih?
mungkin satu-satu ya, bisa menyebutkan ya. Tundra, taiga, hutan hujan tropis, Sahara. Oke, mungkin dari Danisha bisa pilih satu, kemudian dijelaskan ya. Kira-kira yang mana nih yang dari Danisha kira-kira mungkin paling suka nih atau mungkin paling tertarik. Hutan hujan tropis. Oke, hutan hujan tropis. Itu seperti apa tuh? Bioma seperti apa tuh hutan hujan tropis? Banyak pohon, terus curah hujannya tinggi, jadi banyak flora dan fauna. Oke, kira-kira di hutan hujan tropis tuh panas atau dingin nih? Kayaknya Biasa. dingin. Oke, tadi Kiran menjawab dingin ya. Danisha tadi jawab apa tadi? Mohon maaf ke Anas tadi nggak kedengeran? Suhu normal. Oke, suhu normal ya. Oke, jadi untuk di hutan hujan tropis itu sebenarnya benar karena curah hujan tinggi itu biasanya tempatnya itu cukup basah ya. Tapi untuk suhunya sendiri biasanya dia itu suhu-suhu yang bikin gerah, teman-teman. Jadi di hutan hujan tropis itu justru biasanya malah kalau kita di sana itu kita butuh minum banyak karena suhunya cukup panas ya. Walaupun nggak panas sepanas di gurun Sahara atau ya yang penting di gurun itu ya. Oke, bagus Danisha, terima kasih. Lanjut nih, dari Azhara kira-kira gimana nih? Paling suka biom apa nih? Gurun. Oh, gurun. Kenapa nih kok gurun nih? Gak tau sih, orang bilang kan nama saya Azahra, ini kayak Sahara Desert gitu, kayak Oh, desert tanah gitu. Ya, oke, jadi oke, oke. kalau gurun ada curah hujannya rendah, terus tanah tandus, penguapan tinggi, kelembapan rendah, pada siang hari sekitar 60 degree Celcius, terus malam 0 degree. Tumbuhannya ada kaktus. Oke, oke. Cukup unik ya ini ya, pilihan dari Azhara ya. Memilih gurun yang mana memang di situ itu banyak hewan-hewan yang unik, bukan cuma hewan ya, tapi juga tumbuhan ya. Ada kaktus yang daunnya seperti duri, atau bahkan orang-orang menyebutnya bahkan duri kaktus ya, bukan daun kaktus lagi ya, karena saking berbahayanya ya. Kemudian juga untuk faunanya juga kita ketahui di sana mereka punya keunikan yaitu bisa bertahan di suhu yang panas itu ya, di suhu ekstrim lah termasuknya, karena ketika matahari berada di atas itu panasnya bukan main, tapi ketika matahari sudah terbenam justru dinginnya bukan main ya. Jadi dia nggak mau tengah-tengahan nih, nggak mau setengah-setengah, totalitas banget, panas banget dan dingin banget. Oke, lanjut Fatir nih, biom apa nih kesukaannya? Kalau menurut aku itu kayaknya aku pilih bioma ini deh, bioma padang rumput tuh. Kayaknya apa sih namanya, nama lain itu kak, bioma padang rumput Oke, yang padang itu rumput yang mana tuh nih? itulah yang datarannya itu di apa ya, datarannya itu diselimuti oleh rumput-rumput lah, ya sangat banyak. Kan ada bioma kayak gitu. Iya, kan ada ini ya, dua ya, yang savana sama yang savana itu kan yang mirip kayak di Afrika ya. Sedangkan yang satu kan padang rumput yang
benar-benar rumputnya hijau-hijau ya. Oke. Kamu lebih yang kemana nih? Kayaknya aku pilih savana. Oke, savana ya. Jadi Oke. ciri-cirinya itu bisa itu ditumbuhi oleh rumput yang dikelilingi dengan semak-semak. Dan di Iya. savana itu biasanya kan ada kayak ini ya sejenis oasis lah. Oasis kayak mata air di tengah gunung itu, savana. Dan curah hujannya itu ini, curah hujan itu rendah karena kan berada di wilayah gurun. Tapi bukan di inilah gurun, bukan kayak di Sahara gitu. Jadi masih ada curah hujan. Oke, oke. Ini kelihatannya kalau Fatir ini suka hewan-hewan yang eksotis ya, yang kayak singa, kemudian jerapah itu ya, Fatir ya. Nah, gitu, Kak. Oke, bagus. Cukup menarik. Lanjut nih, sebelahnya Fatir, Hanif. Taiga udah belum? Taiga ya. Ya, taiga musim dingin panjang, curah hujan setiap curah hujan 30 sampai 85 cm per tahun. Evergreen atau tampak selalu hijau dan keragaman hybrid. Oke, taiga. Ini biom yang sebenarnya cukup asing ya buat masyarakat umum ya tentang taiga ini. Tapi di taiga itu ada hewan-hewan yang menarik. Dari Hanif, kira-kira tahu hewan apa yang ada di biom taiga? Ada beruang hitam. Oke, bagus. Jadi untuk taiga ini kalau di Indonesia sepertinya jarang ya kita temukan ya untuk biom taiga ini. Biasanya kita lebih menemukannya di wilayah setahu Kak Anas itu di wilayah Eropa atau justru di sekitar Amerika Utara ya untuk taiga ini. Oke, terakhir nih dari Kiran. Apa nih kira-kira? Ada bioma tundra, daratan tanpa pohon, curah hujannya rendah, suhunya mencapai minus 30 sampai minus 10 Celcius. Makhluk hidupnya ada lumut, beruang kutub, rubah kutub, sama rusa kutub. Oke, ini cukup menarik ya untuk yang tundra ini. Sebenarnya biom kesukaan Kak Anas adalah biom tundra ini nih. Kenapa demikian? Karena biom tundra ini sulit untuk kita temui ya. Bahkan bukan hanya di Asia, tapi di benua-benua lain seperti mungkin di Eropa, Amerika, dan juga oke, nggak apa-apa dari Hanif untuk kameranya error ya. Oke, jadi untuk biom tundra ini bisa kita temuin di mana nih, Kiran? Kenapa Kak? Untuk biom tundra kira-kira bisa kita temui di wilayah mana nih? Kanada, Siberia, Rusia, dan Pegunungan Jaya-Wijaya. Oke, ya benar. Jadi tundra ini sebenarnya ada sebagian orang yang menganggap tundra ini dia biasanya diselimuti dengan es ya, tapi untuk esnya sendiri nggak setebal yang ada di Antartika ya. Jadi masih bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Tumbuhan itu masih banyak yang hidup, kemudian hewan-hewan juga masih cukup banyak ya yang hidup ya. Tapi di sana untuk suhunya cukup rendah
cukup dingin ya. Jadi makanya banyak yang mengatakan bahwa untuk iklim di tundra itu hampir mirip dengan iklim di kutub. Walaupun sebenarnya beda jauh. Kalau di kutub itu suhunya benar-benar bisa ekstrim ya. Bahkan di siang hari itu untuk menyentuh 10 derajat saja itu sangat sulit. Oke, bagus dari teman-teman semua. Di sini bisa Kak Ana simpulkan udah paham juga terkait dengan bioma dan juga keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan tadi ekosistem ya. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman bakal belajar terkait klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi ada 5 ya. Secara kelompok itu 5 kingdom. 5 kingdom yang paling terkenal sih itu 5 kingdom. Jadi ada yang tahu tentang bakteri. Ada yang tahu tentang bakteri? Atau mungkin yang paling kalian kenal yang sekarang lagi ngetren virus ya. Virus COVID-19. Kemudian mungkin yang kalian kenal juga ada Plantae Animalia, yaitu hewan dan tumbuhan ya. Tumbuhan dan hewan, sorry. Jadi Plantae itu tumbuhan dari kata plant ya, plant. Kemudian ada juga Animalia. Kemudian selain virus, ada Plantae, ada Animalia. Sebenarnya ada 2 lagi nih yang mungkin kalian kenal dengan nama lain. Jadi ada yang namanya Monera dan juga ada yang disebut sebagai Protista. Apa itu? Untuk secara mudah, biasanya itu kalian mengenal Monera dan Protista itu sebagai bakteri. Walaupun di sistem yang baru nih, sistem yang 6 kingdom, itu biasanya bakteri ini dipisahkan karena ada bakteri-bakteri yang sifatnya unik. Nah, untuk mempelajari lebih jauh itu nanti kita lakukan di pertemuan selanjutnya aja. Kita di sini mengingat-ingat materi yang udah kalian dapat aja terlebih dahulu deh. Biar nggak terlalu berat ya. Udah mau weekend juga ya. Semangat gak nih mau weekend nih? Oke. Jadi mungkin sedikit insight aja ya, sedikit pengantar aja ya. Jadi untuk di klasifikasi makhluk hidup itu dulu awalnya itu dipelopori oleh yang namanya Carolus Linnaeus. Ada yang pernah dengar nggak nih? Asing ya kayaknya ya. Cukup asing ya, Carolus Linnaeus. Jadi beliau itu seorang pemikir dan juga bisa dikatakan sebagai ilmuwan yang terkenal di bidang biologi sebagai pemberi nama dari sebuah makhluk hidup. Contoh kalau ada kalian mendengar kucing itu kan Felis ya. Jadi ada nama Latin ya. Kalian tahu nama Latin kan ya? Pernah dengar nama Latin dari suatu hewan atau dari suatu tumbuhan? Masih cukup asing? Taunya kucing Felidae, keluarga kucing. Oke, iya Kiran, benar. Ada yang tahu kalau padi itu apa? Oryza sativa ya. Oryza sativa, padi. Kemudian ada juga jagung, zea mais, dan lain-lain. Nah, sistem tata nama itu tuh si Pak Carolus ini yang bikin nih. Carolus Linnaeus ini yang membuat sistem penamaan tersebut.
dari mana beliau membuatnya itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian dari sebelum Pak Carolus Linnaeus sebenarnya udah ada seorang apa ya namanya ya, filsafat dari Yunani yang bernama Aristoteles. Mungkin kalau yang ini kenal ya, udah pernah dengar ya, Aristoteles itu yang juga pernah mempelopori sistem klasifikasi. Tapi sistem klasifikasi yang dipelopori oleh Aristoteles ini masih sangat sederhana karena Aristoteles itu hanya membagi makhluk hidup menjadi dua. Jadi yang pertama adalah tumbuhan dan yang kedua adalah hewan. Nah, setelah perkembangan teknologi mulai maju, ada ditemukan ditemukan mikroskop ya. Mikroskop ternyata ada banyak makhluk hidup berukuran kecil nih yang sifatnya nggak kayak tumbuhan dan juga nggak kayak hewan. Atau mungkin juga ada makhluk hidup yang ukurannya besar tapi ternyata nggak masuk sebagai tumbuhan maupun hewan nih. Ada yang kenal dengan jamur? Pernah makan jamur? Pernah. Pernah ya. Nah, jamur itu dia nggak masuk ke tumbuhan, nggak diklasifikasikan sebagai tumbuhan lagi, karena jamur itu dia nggak memiliki yang namanya kloroplas, atau mungkin yang lebih teman-teman kenal nih klorofil nih, zat hijau daun, ya kan? Nah, jadi setelah diketahui bahwa dari jamur ini nggak punya klorofil, yang mana klorofil itu biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan bahwa ini loh dia itu tumbuhan karena dia punya klorofil, punya zat hijau daun. Tapi ternyata jamur ini nggak punya nih. Akhirnya dibuatkan kelompok sendiri yang namanya kelompok kingdom fungi. Untuk kata-kata fungi udah tahu ya mungkin ya. Udah sering dengar ya terkait fungi. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin untuk terkait tata nama, nanti Kak Anas share video terlebih dahulu. Mungkin ini sebelum kita untuk pertemuannya kita akhiri, ada yang ingin kalian tanyakan dulu nggak nih? Mungkin untuk materi sebelumnya atau mungkin terkait materi selanjutnya. Kak, boleh jelasin tentang menghilangnya keanekaragaman hayati, Kak? Kayak hilangnya hati. Oke, gimana Zahra? Kak Anas cuma dengar tadi keanekaragaman hayati. Kak, boleh jelasin tentang menghilangnya keanekaragaman hayati, kayak hilangan habitat. Oh, oke. Mungkin lebih ke ini ya, terkait kata-kata bahwa semakin banyak produk bioteknologi itu semakin sedikit plasma nutfah ya, yang membuat keanekaragaman hayati semakin menurun juga ya, Azahra ya. Apa benar yang itu terkait hal itu? Iya. Oke. Oke. Jadi pertanyaan Azhara ini cukup menarik ya, dan bagus sih, bagus untuk ditanyakan karena dengan demikian teman-teman juga bakal tahu nih
kenapa kok semakin banyak persilangan ya, suatu spesies disilang-silangkan, itu justru mengurangi keanekaragaman hayati. Padahal kalau persilangan itu kan justru menambah banyak jenis ya, menambah banyak ragam ya. Tapi kenapa kok justru dia bisa merusak menurunkan keanekaragaman hayati dengan menurunkan plasma nutfah. Oke, jadi gini teman-teman. Dalam makhluk hidup ada yang namanya plasma nutfah. Plasma nutfah itu semacam materi genetik. Ada yang tahu contoh materi genetik? Kalian pernah dengar DNA? Kalau ada mau mengetes keaslian keturunan, contoh anak ini itu orang tuanya siapa, kan kita menggunakan tes DNA ya. Nah, DNA ini termasuk bagian dari plasma nutfah. Jadi plasma nutfah itu semacam sel untuk mempermudah itu sel reproduksi, sel gamet ya, mungkin gamet agak sedikit kata-katanya mungkin sedikit sulit kalian cerna. Yang pasti dia itu sel untuk reproduksi ya, sel yang digunakan untuk reproduksi dan berisi dengan materi genetik. Ketika sel ini disilangkan tanpa diperhatikan persilangannya dengan apa, terkadang mereka memang bisa menghasilkan suatu individu baru, menghasilkan jenis baru. Tetapi tetapi materi genetik yang ada di dalam sel ini biasanya rusak. Dan itu yang menyebabkan kenapa kok banyak persilangan itu yang hasilnya mandul. Contoh, kalian pernah dengar persilangan antara singa dan harimau yang disebut dengan liger. Nah, liger itu dia hewan persilangan dari singa jantan dan juga harimau betina. Dan liger ini dia memiliki karakteristik mirip singa dan juga mirip harimau, tetapi dia mandul. Nah, mandulnya ini yang berbahaya. Jadi kalau hewan ini tidak bisa bereproduksi, mungkin saat ini ada kelompok hewan baru yang namanya liger. Tapi karena dia tidak bisa meneruskan keturunan, dia akan istilahnya stuck di situ. Hanya akan ada satu, kemudian mati. Udah selesai. Berbeda dengan reproduksi biasanya, yang ketika dia bereproduksi, kemudian anaknya pun nanti bisa bereproduksi lagi, jadi bisa meneruskan keturunan. Dan materi genetiknya otomatis akan turun terus dan menerus. Nah, yang menurunkan istilah kata-kata yang menyatakan bahwa persilangan atau hal-hal semacam itu justru menurunkan keanekaragaman hayati, itu yang masalah dia tidak bisa meneruskan keturunan ini. Jadi karena dia nggak bisa meneruskan keturunan, materi genetiknya yang bisa dibilang unik untuk setiap jenis hewan atau bahkan juga tumbuhan ya, tumbuhan juga itu akhirnya karena tidak bisa diteruskan akhirnya menghilang. Dan ketika semuanya menghilang dan yang asli, contoh kalau yang tadi kasusnya liger itu singa dan harimau, kalau yang aslinya singa dan harimaunya itu dia punah, maka tidak akan ada lagi yang namanya singa, harimau maupun liger, seperti itu. Itu. Gimana dari Azhara, kira-kira udah cukup menjawab apa belum nih? Ya udah Kak, makasih. Oke, bagus ini pertanyaan dari Azhara. Kak Anas suka ini, kritis ya, bagus banget nih. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang pengen ditanyain lagi? Tentang hal-hal unik mungkin.
Udah nggak ada, Kak. Oke. Hanif sama Fatir gimana nih? Saya nggak ada. Menurut saya itu yang ini. Aku masih belum nemu pertanyaan sih Kak, jadi jawab aja. Aku masih belum nemu pertanyaan. Oke, oke. Tanisha? Saya juga belum menemukan pertanyaan. Oke, kalau belum, nanti kalau kalian menemukan sebuah pertanyaan atau mungkin ingin bincang-bincang sekedar rasa ingin tahu, bisa langsung ngechat Kak Anas, boleh nih, boleh banget. Nanti kalau Kak Anas bisa bantu jawab, kita nanti Kak Anas jawabkan. Tapi kalau nanti mungkin ketika Kak Anas nggak bisa bantu jawab, kita bisa belajar bareng-bareng nih terkait data-data yang ada. Mungkin dari internet atau dari jurnal atau dari buku seperti itu. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini tatap mukanya Kak Anas cukupan sekian. Nanti Kak Anas kirimkan video untuk pengantar kalian mempelajari terkait klasifikasi makhluk hidup ya. Untuk videonya kira-kira kalian lebih suka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Kak Anas kasih pilihan. Kalau saya pakai bahasa Indonesia. Oke, dari Kiran bahasa Indonesia. Yang lain? Kalau Dua-duanya misalnya, boleh. oke, dua-duanya. Oke, nanti Kak Anas siapkan deh dari dua-duanya ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya, biar lebih mantap nih. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua atas partisipasinya pada pagi hari ini. Untuk keaktifan Kak Anas rasa udah cukup bagus ya dari kelas ini, dan juga untuk penguasaan materi yang udah didapat juga udah mantap. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan pertama kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup maupun lewat chat pribadi. Sebelum Kak Anas tutup, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya untuk menutup ini ya. Bisa minta tolong dari Fatir untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Selamat berakhir pekan. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke. Silakan yang ingin meninggalkan live dari Zoom terlebih dahulu. Nanti video ke Anas kirim.